Oke. Oke. Dan poin akhir ini biasanya tuh main idea itu pertanyaan ini biasanya melulu tentang ini mainly deals with, mainly discuss, primarily concerned with. Jadi kalau misal teman-teman nemu soal yang awalnya mainly deals with, mainly discuss, primarily concerned, what is the main idea, what is the topic, what is the theme, biasanya teman-teman itu disuruh untuk mencari main idea gitu. Gini sih. Jadi ini adalah salah satu answer gitulah. Ibaratnya kalau misal kamu nanya ke temen ya kayak answer rumahmu apa sih? Ciri-ciri rumahmu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari soal yang menanyakan main idea teman-teman. Oke. Next. Sebenarnya ini apa ya? Suatu formula. Sebenarnya aku kurang paham juga tentang ini. Tapi ini adalah apa ya? Teman-teman bisa pahami ini apabila teman-teman pahami ini. Pertama, main idea itu ini kan apa yang penulis ingin sampaikan tentang subjek atau topik. Subjek atau topik adalah pelaku, ya, pelaku, subjek. Dan topik adalah hal yang dilakukan subjek. Oke, aku bakal jelasin ini singkat karena sebetulnya jujur untuk memahami main idea itu kita nggak perlu formula yang betul-betul saklek gitu. Cuman teman-teman harus pahami beberapa tips gitu yang mungkin di next slide aku bakal jelasin gitu. Jadi ada orangnya melakukan sesuatu dan apa yang penulis ingin sampaikan di dalam satu teks itu. Nah, itu kita dapat main idea-nya gitu. Oke. Jadi ini bakal aku jelasin secara singkat karena nggak perlu banget untuk pahami formulanya gitu. Tapi cuma paham aja bahwa di main idea itu ada subjek dan topik dan apa yang penulis ini ingin sampaikan di dalam satu paragraf itu. Nah, oke. Pas banget nih tips untuk mencari sorry ini bukan mencari subjek ya. Ini tips untuk mencari main idea. Oke. Pertama, teman-teman bisa cari title atau heading. Ya, heading sama title 11-12 lah. Tapi misal di dalam satu teks itu teman-teman ada judul gitu ya. Sebenarnya di banyak soal SNBT biasanya itu kadang kita nggak tahu ya bakal dikasih title-nya atau enggak gitu. Tapi kalau misal teman-teman dikasih title, biasanya teman-teman bisa nebak nih nanti isinya apa gitu. Misal tadi aku contohkan Sang Uriang ya. Jadi nanti misal judulnya adalah kelakuan Sang Uriang gitulah. Nanti teman-teman bisa tahu nih di paragraf pertama, paragraf selanjutnya itu menceritakan tentang apa gitu. Tapi kalau dikasih judul, biasanya nggak selalu, nggak mesti dikasih judul gitu. Kalau misal nggak dikasih judul, ada tips lain gitu. Misal di poin 2, look at the first sentence and last sentence gitu. Jadi untuk memahami secara cepat, kita bisa apa ya, kayak melihat paragraf itu di kalimat pertama dan kalimat terakhir gitu. Dan nanti kita bisa tahu apa yang dibicarakan oleh penulis gitu di first sentence dan last sentence-nya. Untuk lebih pahamnya nanti aku bakal jelasin di latihan soal gitu. Karena untuk mempersingkat waktu kita hanya perlu melihat first sentence dan last sentence-nya doang. Sehingga kita bisa tahu nanti main idea-nya apa gitu. Ketiga, ada kata kunci. Jadi ada kata kunci yang bisa teman-teman dapatkan untuk mendapatkan suatu main idea. Jadi ini nanti lebih mudah untuk memahami main idea. Soalnya main idea itu biasanya ada keyword yang sebenarnya diulang-ulang atau repeated words. Ya, itu secara berulang-ulang diulang di dalam satu paragraf, biasanya dalam satu paragraf atau keseluruhan atau seluruh teks gitu. Jadi nanti bisa lebih paham nih untuk memahami satu main idea itu nanti ada kalimat yang diulang. Misal bahas tentang apa ya?
bahas tentang politik atau isu politik, nanti di paragraf 1 sampai paragraf terakhir pasti dia akan selalu memunculkan kata politik gitu. Itu pasti. Kenapa? Karena dari judulnya ada politik gitu, dan main idenya didapatkan politik karena kata itu terus muncul di baik di paragraf pertama sampai paragraf terakhir dari teks itu. Jadi main idenya itu pasti tentang politik gitu. Terus mengeliminasi option gitu. Jadi main idea itu biasanya itu enggak terlalu spesifik ya, enggak terlalu menjelaskan tentang satu paragraf. Biasanya kalau kita diminta untuk menjelaskan main idea di dalam satu teks, itu pasti main idenya adalah dari seluruh paragraf, enggak dari beberapa paragraf saja gitu. Biasanya kan misal ada teks ya, misal paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 lah, paragraf 4. Kalau misal teman-teman mau cari main idea di keseluruhan, itu harus dari main idea paragraf 1, paragraf 1 sampai 4. Nggak boleh nih, misal cuma paragraf 1 sampai 3, paragraf 4-nya kita nggak ngambil dari paragraf 4-nya. Nggak boleh. Harus dari seluruh paragraf 1 sampai 4 gitu. Jadi misal ada teks yang mempunyai 4 paragraf, kalau mau mencari main idea dari satu teks itu, kita harus cari main idea dari paragraf 1 sampai paragraf 4 gitu. Nggak boleh paragraf 1 sampai 3 doang gitu. Nggak boleh paragraf 2 doang gitu. Jadi nggak boleh terlalu spesifik ya. Jadi harus apa ya? Harus general gitu, harus menjelaskan seluruh paragraf gitu. Oke, fokus satu paragraf. Salah ini. Oke. Nah, ini ada 3. Biasanya di awal, di akhir, atau not stated, implied gitu. Yang udah aku bilangin bahwa teman-teman bisa mencari secara mandiri. Secara mandiri maksudnya adalah nggak tertulis di teksnya gitu, kayak tersirat gitu. Jadi artinya itu sangat implisit gitu. Artinya itu tersirat dan teman-teman harus menyimpulkannya sendiri main idenya. Ini biasanya soal yang menurutku kayak apa ya, menjebak gitu biasanya. Karena kan kita terkecoh ya sama yang tersurat. Jadi kan ada tersurat, ya, tersurat dan tersirat. Ini eksplisit, ini implisit. Yang implisit ini kita harus menyimpulkan secara mandiri. Kalau ini, ya, ini biasanya ada di teks. Simpulkan mandiri. Kalau ini, ya, ini ada di teks. Ada di teks. Biasanya ada di teks. Atau mostly ada di teks lah. Nggak begitu menyimpulkan banget gitu. Oke. Jadi ada 3 jenis. Di awal, biasanya di kalimat pertama, atau di akhir, biasanya di kalimat terakhir, atau biasanya tidak disebutkan, atau implied gitu. Invert. Implisit lah bahasanya. Oke. Oke, next slide. Next slide itu kayak kita latihan dari main idea yang ini, yang 3 jenis ini, di awal, di akhir, dan secara implisit gitu. Tapi sebenarnya aku mau recap dulu. Jadi dari awal kita udah ngomongin main idea itu adalah sebuah big idea atau ide besar dari satu teks atau satu paragraf, bebas gitu, tergantung pertanyaannya gitu. Terus juga poin lain adalah main idea itu adalah apa yang ingin disampaikan oleh the author atau the writer di dalam satu teks itu. Ya. Jadi apa yang ingin penulis sampaikan itu ada di teks dan kita harus mengambil main idenya. Oke. Dan ini ada beberapa biasanya pertanyaan yang diawali dengan main idea ini. Contohnya adalah mainly deals with, mainly discusses, and primarily concerned with, gitu. Terus
ada formula juga. Pokoknya main idea itu adalah apa yang penulis ingin sampaikan, dan biasanya ada subjek atau hal yang dilakukan oleh subjek tersebut. Tapi mostly ini apa yang ingin disampaikan oleh author gitu. Ya. Ini nanti juga di tips dan triknya kita bisa mendapati suatu repetitive word atau kata perulangan gitu. Terus bisa juga kita cari kalimat main idea-nya itu dari first sentence atau last sentence gitu untuk memahami secara cepat di dalam satu paragraf gitu. Terus juga jangan lupa untuk eliminasi opsi aku selalu itu ya kayak kalimat utama sama main idea itu sebenarnya 11-12, tapi kita main idea aja ya. Main idea itu biasanya nggak terlalu spesifik gitu, kayak misal harus mencakup seluruh paragraf di dalam satu teks itu. Jadi nggak boleh fokus ke satu paragraf tertentu untuk memahami main idea di dalam satu teks. Misal contoh satu paragraf, satu teks itu ada 4 paragraf. Kita nggak boleh ngambil main idea untuk mengambil main idea seluruh teks dari paragraf 1 sampai 3 doang, atau dari paragraf 1 saja gitu. Harus dari keseluruhan gitu. Oke, ada 3 di awal, di akhir, dan not stated gitu. Oke, selanjutnya kita praktis dulu ya. Jadi di sini ada teks satu paragraf, dan teman-teman dicoba dulu untuk mencari main idea-nya. Oke, I will give you some minutes to find the main idea. Jadi aku bakal kasih beberapa menit untuk teman-teman bisa cari main idea-nya. Oke, terus nanti teman-teman langsung chat aja di kolom chat jawabannya apa gitu, supaya nanti aku bisa koreksi juga. Alright? Nah, teman-teman, apa ada kesusahan untuk mengerjakan main idea ini? Sebenarnya kita bisa tahu dari beberapa kata ya yang perulangan di sini juga. Oke, ada yang udah dapat? Ada yang udah dapat jawabannya? Aman nggak? Oke, mungkin aku bakal langsung bahas aja supaya mempersingkat waktu. Jadi, di sini pada tahun 18 ada 100.000 anak gitu, anak yang bekerja di pabrik New York di neighboring district. Of these, the envelope factories employ about 8,000 children. Jadi di kalimat pertama itu dia state bahwa ada 100.000 anak yang bekerja di pabrik di New York gitu, di neighboring district atau distrik tangga gitu. Dari perusahaan ini, dari pabrik ini, dia mempekerjakan 800 anak-anak yang seperempatnya adalah di bawah 15 tahun. Oke. Jadi kalimat pertama dia state bahwa ada 100.000 anak. Kalimat kedua dia bilang bahwa ada sekitar 800.000 anak ini yang seperempatnya itu di bawah 15 tahun. Oke. Ya. Jadi kalimat pertama dia bahasin children in factory. Oke. Rata-rata penghasilan mereka little workers yang mana merujuk pada children adalah $3 per minggu. Jadi kita bisa tahu bahwa ada repetitive word di sini yang mana dia itu adalah children. Oke. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa main idea-nya itu ada anak-anak yang dia itu bekerja di pabrik ya sebesar
kurang lebih 100.000 anak yang bekerja di pabrik di New York gitu. Kemudian dijelaskan juga bahwa seperempatnya itu adalah di bawah 15 tahun. Dan gaji mereka itu $3 per minggu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa main idenya adalah anak-anak dipekerjakan di bawah umur, bekerja di sebuah pabrik gitu. Oke. Dan memang kesimpulannya bahwa main idenya itu adalah di kalimat pertama, yaitu pada tahun 1873 ada 100.000 anak yang bekerja di pabrik New York di neighboring district gitu. Sehingga kalimat setelahnya ini adalah penjelas gitu, Oke. Juga kita bisa lihat dari repetitive word-nya itu ada children ya, children, little workers ya, children juga gitu. Oke, jadi ini adalah salah satu bentuk main idea di mana kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Oke. Terus kita lanjut. What is the main idea dari teks ini? Pertama, sea otters collect large hard-shell abalones in their teeth during dives to the sea bottom. Then each ini sea otter juga picks up a stone with its forepaw. Jadi dengan paw kan berarti kayak tangan gitu ya, kayak tangan depan gitulah. Surfacing. Jadi ketika dia ke surface, si otternya ini roll onto the backs. Jadi kayak mau ke atas dia tuh dengan punggungnya gitulah. Dia secara menggelundung gitu lah, menggelinding gitu. Meletakkan abalonisnya di perut mereka. Dan clasping a stone in both front feet. Jadi meletakkan batunya itu di kaki depan mereka. Kemudian smash the shells open. Kemudian membuka cangkang itu ya dengan batu tersebut. Therefore, see others use this stone as hammers. Oke, jadi sini ada beberapa repetitive word yang bisa teman-teman lihat juga. Pertama, dia itu membahas see others. Kemudian, dia juga membahas lagi ya di kalimat setelahnya, see others ini pick up a stone dengan forepaw-nya. Kemudian, ketika si otter ini dia itu ke darat dengan menggelinding gitu, dia meletakkan abalonisnya itu di perutnya. Dan kemudian clasping a stone di kaki depan mereka. Kemudian smash the shell open. Nah, di kalimat terakhir yang kebetulan juga ada kalimat therefore dan see others use this stone as hammer. Oke, aku lupa ngomong juga bahwa sebenarnya ada kalimat yang menunjukkan main idea. Salah satunya adalah ini, therefore. Ya, jadi therefore ini kayak suatu kesimpulan gitu. Therefore, ya, artinya kemudian gitu. Kemudian, see others use these stones as hammer. Jadi ada beberapa poin. Pertama, see others picks up abalonis. Sorry. Kemudian si otter ini dia itu memecahkan si shell ini dengan batu. Jadi pertama si otter ini ngambil abalonis, yang kedua dia itu memecahkannya dengan batu gitu. Dan di sini juga bisa ditemukan kalimat kalimat kesimpulannya gitu, kalimat kata kunci gitulah. Jadi therefore-nya ini bisa kita ambil sebagai main idea gitu. Jadi di sini jelas bahwa main idea-nya adalah kalimat terakhir teman-teman. Therefore, see others use these stones as hammer. Karena ya kita bisa lihat poin pertama dari kalimat perulangannya, kalimat repetitive word, di mana dia adalah otter dan stone, ya. Jadi dibahas di kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Kedua,
kata kunci, keyword. Therefore. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga nanti di beberapa soal itu pasti ada kata kunci gitu, kayak therefore, misal contoh lain, thus gitu, thus, terus in addition gitu, in addition, bisa juga kadang-kadang. Oke. Oke, ini adalah salah satu contoh soal di mana main idenya itu di akhir paragraf, teman-teman. Tadi contoh soal sebelumnya itu main idenya kan di depan. Nah, ini sekarang di belakang paragraf. Oke, next ya. Ya, kita harus secara inferensial gitu, secara implisit gitu. Jadi di sini kita bakalan bahas secara implisit. Oke? Implisit atau secara tersirat. Oke. Jadi pertama ada orang namanya Dolores. Dia berharap dia menjadi penyanyi Spanyol gitu ketika dia besar gitu. Kemudian dia belajar musik dan tari gitu, dance gitu. Dia menyanyi di sebuah paduan suara gereja dan aktif di pramuka. Tapi as a teenager, dia mulai sadar, dia notice ya, but, oke, ada kunci but, that I was, ini pakai tanda petik gitu, jadi kayak dia kayak ngomong secara indirect gitu. I was treated badly because I was poor Mexican American. Jadi si Dolores ini dia tuh kena racial ya, racial apalah. Kayak dia tuh diejek, kayak I was treated badly because I was poor Mexican American and a girl gitu. Dia terus menjadi marah, sorry, bukan di sini. Dia menjadi marah gitu dengan diskriminasi. Tapi dia menyimpulkan bahwa itu adalah experience untuk mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya gitu, untuk future lah. Oke. Gitu. Jadi pertama kata kuncinya adalah ada Dolores. Dolores, dia aktif ya, dia aktif di berbagai organisasi. Bilangan suhu sepuh Mira. Ada kak tutor. Tutor selain belajar dan ngamis. Iya, apa selain itu? Terus kedua, kan pertama kan ada Dolores ya. Kedua, dia itu menghadapi diskriminasi. Diskriminasi gitu. Jadi di sini poinnya adalah Dolores, dia itu aktif di berbagai organisasi, tapi dia itu pas remaja, dia itu mulai sadar bahwa dia itu kena diskriminasi gitu, kena racial discrimination gitu. Yang mana dia bisa dia menyimpulkan dari diskriminasi tersebut bahwa dia mengalami untuk persiapan masa depannya gitu. Jadi pertama poinnya adalah Dolores, dia membicarakan tentang diri sendiri, yang mana dia terkena diskriminasi karena keaktifannya di organisasi tersebut ya. Jadi ada dua hal, pertama dia Dolores dan diskriminasi yang dialami ketika dia bertumbuh ya sebagai teenager gitu. Jadi main idenya kita harus ambil kesimpulan dari teks ini gitu. Oke. So main idenya adalah Dolores yang mana dia didiskriminasi karena background-nya sebagai Mexican American ya, a girl dan poor, miskin gitu. Tapi dia menyimpulkan bahwa itu mempersiapkannya untuk masa depannya gitu. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa main idea dari teks ini yang mana kita simpulkan secara sendiri ya, karena kita tidak menemukan kalimat utamanya yang mengandung main idenya. Jadi pertama ada Dolores yang mana dia didiskriminasi ya, discrimination.
Tapi dia menyadari bahwa itu adalah experience yang mempersiapkan untuk masa depannya gitu. Oke. Ini biasanya keluar di SNMPT dan menurutku ini adalah salah satu contoh soal yang menurutku memakan banyak waktu. Kayak kita bisa sibuk sendiri nyari main ID-nya dan baca teks gitu. Jadi kayak ini benar-benar harus kita latih gitu. Salah satu contoh main idea. Kalau main idea di awal dan di akhir kan biasanya kita bisa langsung langsung tahu gitu. Kalau misalnya secara tersirat itu kadang kita harus menyisihkan beberapa waktu yang lebih lama dari main idea sebelum-sebelumnya. Oke, next. Ini ada beberapa paragraf. Oke, langsung bahas saja. Di paragraf ini, di teks ini, sorry. Ini ada beberapa kata kunci. Pertama dia itu fasting ya, benefit of fasting. Ya, due to the lack of income energy, the body must turn its own resource, a function called autolysis. Oke, jadi ada fungsi dari fasting yaitu autolysis. Langsung kita lihat kalimat terakhirnya. The less one eats, the more body turns to restore fats and creates these ketone bodies, the accumulation of which is referred to as ketosis. Oke, jadi ini bahas tentang manfaat dari fasting, autolysis, dan juga ada membahas tentang ketosis gitu. Yang mana kita nggak tahu ini nanti kemana gitu. Tapi kita bisa perjelas di kalimat selanjutnya. Detoksifikasi adalah foremost yang paling utama gitu, argumen presented by advocates of fasting. Jadi paragraf kedua menjelaskan tentang puasa juga nih. Tapi manfaatnya adalah detoksifikasi. Paragraf pertama adalah pembukaan dan dia membahas tentang benefit dari fasting. Salah satunya adalah autolysis gitu. Terus kita lihat kalimat terakhirnya, this process is precipitated by fasting. Dia bahas fasting lagi gitu. Karena ketika makanan tidak lagi masuk dalam tubuh, the body turns the fat reserve for its energy. Oke, jadi ini manfaat dari fasting juga, salah satunya adalah detoksifikasi. Oke, paragraf ketiga kita lihat a second prescribed benefit of fasting. Jadi paragraf 3 ini bisa kita ketahui juga bahwa itu menjelaskan tentang benefit dari puasa, yaitu proses healing yang mulai di tubuh ketika puasa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa paragraf pertama ya ini introduction of fasting benefit. Sedangkan paragraf 2 ini bahas tentang detox. Itu adalah benefit juga dari fasting. Oke. Paragraf ketiga dia menjelaskan second benefit dari fasting. Yang mana adalah proses healing gitu kan. Oke. Nah, paragraf 4 supaya kita lebih paham, in addition ada kalimat kunci ya, in addition atau artinya sebagai tambahan gitu. Ada pengurangan dari core temperature. Ini adalah result direct atau hasil langsung dari metabolisme yang lebih lama dan fungsi tubuh general. Following a drop in blood sugar level and using the reserve of glucose found in liver glycogen, bla bla bla. Oke, langsung kita lihat kalimat terakhirnya aja. Growth hormones are also released during a fast. Oke, kita nemuin kata fast lagi, di mana ini puasa ya. To the greater efficiency in hormone production. Oke, jadi ini juga membahas tentang benefit dari fasting. Ya. Oke, kalimat terakhir. Finally, the most scientifically proven advantage to fasting, ya, ini jelasin juga tentang benefit fasting, teman-teman. Jadi dari kelima paragraf ini, kita bisa tahu bahwa sebenarnya dia itu cuma ngomongin manfaat dari puasa, ya.
Dia tuh cuma ngomongin benefit, ya, benefit of fasting. Dengan bermodalkan lihat kalimat awal dan kalimat akhirnya, teman-teman, gitu. Jadi kita cukup info udah bisa banget untuk menjawab soal ini, ya. Pertama, the body's progression. Ini hanya dibahas di paragraf pertama, teman-teman. Jadi kita salahkan. Kedua, the function of autolysis juga dibahas di paragraf pertama. Yang seperti aku sampaikan bahwa main idea itu sebenarnya harus mencakup seluruh paragraf. Nggak boleh hanya satu paragraf. Oke. A ketone body, dia nggak bahas ketone body, ya. Nah, ini nih, the health benefits of fasting. Opsi E hanya dibahas di paragraf 2. Oke. Walaupun dia benefit, tapi hanya dibahas di paragraf 2. Jadi kita salahkan. Dan opsi yang kita ambil adalah D. Kenapa? Karena dia mencakup seluruh paragraf dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Jadi paragraf 1 kita membahas tentang benefit dari puasa, paragraf 2 juga, sampai paragraf 5. Jadi, the topic discussed in this passage is the benefit of fasting. Gitu. Okay. So I have the last question. Let's bahas bareng-bareng. Let's do some explanations. New research dari Notre Dame is digging, nyari tahu gitu. Why social media tidak selalu bagus untuk kita. Specifically, jika kamu adalah muda dan female. Bekerja sebagai edukator, ya, Carmen Papaluca mengobservasi tren meresahkan gitu pada muridnya. Lebih tepatnya, social media mempunyai significant negative impact, impact yang sangat negatif pada murid-muridnya ke mental health mereka gitu. Dan bagi mereka yang secara reguler menggunakan sosial media itu kayak nggak kaget gitu, won't come as surprise. Jadi di paragraf pertama ini bahas si Carmen Papaluca, dia tuh mau kayak apa ya, ngadain suatu research gitu, karena dia ternyata paham nih bahwa ada negatif impact dari murid-muridnya gitu tentang mental health gitu karena social media. Okay. Kemudian paragraf 2, sebentar, kalimat akhir kita lihat juga, with everyone sharing their highlight reels dari social media, dia mengobservasi bahwa young woman, ada kata young woman, ini juga ada kata young female, ya. Young female sama young woman kan sama ya. Female kan artinya cewek gitu, woman artinya kan perempuan gitu kan. Dia bahwa young woman itu susah untuk melihat diri mereka itu terlihat bagus gitu. Melihat itu mereka dan melihat tubuh mereka itu sangat bagus, itu mereka kesusahan gitu. Jadi kayak minder banget tentang hidupnya dan tubuhnya gitu. Jadi wanting to understand more about the issue, si Carmen ini dia memulai PhD kayak S3 gitu di Notre Dame. Dan dia melakukan fokus research di penggunaan Instagram, sosial media. Sosial media. Oke. Among young woman, ada kata young woman lagi, oke. Salah satu penemuannya adalah si pengguna Instagram yang cewek, ya, image on the app made them feel most badly about their bodies. Oke. Jadi female Instagram user yang mana female young itu bahwa membuat mereka itu merasa buruk, nggak begitu percaya diri sama tubuhnya gitu. Jadi kayak minder banget tentang tubuhnya gitu. Jadi paragraf pertama dia udah menjelaskan bahwa si sosial media itu bikin si young woman ini kayak nggak percaya diri gitu. Di paragraf 2 juga udah dijelasin juga di kalimat akhirnya bahwa mereka merasa nggak percaya diri ya, feel most badly about their bodies. Oke. Paragraf 3, women who were slightly older felt inequity around their work and lifestyle. Again, karena sosial media gitu. Oke. Paragraf terakhir, the blame of the perceived problems with new technologies gets put entirely on those new technologies. Teknologi, sosial media juga
gitu. Oke. Jadi ini bahas tentang teknologi sosial media. Oke. But if we want to find a real solution to this problem, we need to dig a bit deeper. In other words, it's not just Instagram yang mana problemnya, ini adalah social pressure. Yang mana put out young woman, ya, ada kata young woman lagi, yang mana menjadi bagian dari our culture selama bertahun-tahun. Oke, dari social media. Oke, ada social media. Jadi kalimat kuncinya adalah social media. Social media. Dan ya, ada young woman, wanita muda gitu. Oke. Jadi dengan informasi ini kita bisa jawab soal ini gitu. Pertama, how social media destroy females' life. Oke, bener ya. Kita keep dulu. Technology immediately causes bad effect in human social life. Oke, jadi ini hanya dibahas di paragraf terakhir ya. Last paragraph. Opsi B kita salahin karena hanya dibahas di paragraf terakhir. Social media impact negatively on young women's mental health. Oke, bener ya. Kita keep dulu. Jadi nanti ada opsi A sama C yang mana kita nanti bahas gimana salah satu opsi itu benar. Kemudian dia a study about the relationship between social media impact and the students achievement. Nggak ada kata students achievement ya. Ini cuma dibahas students di kalimat pertama, di paragraf pertama. Dia salahkan karena bukan achievement, tapi social media impact negatif gitu. Opsi terakhir, the use of social media decreases people's standard behavior. Teksnya itu, dia itu sebenarnya nggak bahas tentang standard behavior, tapi lebih ke confidence atau kepercayaan diri gitu. Nah, di paragraf pertama bisa jelaskan bahwa young women find it particularly hard to see their own lives, untuk melihat hidup mereka gitu karena sosial media atau tubuh mereka secara baik gitu. Jadi opsi A ini juga salah. Nah, antara opsi A sama C, ya paling benar adalah opsi C. Kenapa? Karena opsi A, dia itu state bahwa social media itu destroy female's life. Yang mana ini salah ya, karena tidak destroy female's life, tapi dia itu impact negatif aja gitu ke young woman gitu. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke. Gitu teman-teman. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya juga. Aku bakalan nunggu 1 menit buat teman-teman nanya. So if you have any questions, feel free to ask the questions. I will be waiting for a couple minutes. Okay. Oke, teman-teman yang lain apa mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Mungkin nanti bisa hit me up di grup aja, or nanti tanya sama admin grupnya, admin grup Ambis Bandung juga. So nanti bisa tanya langsung secara pribadi ke WhatsApp aku mungkin tentang materi ini, dan juga mungkin kalau mau teman-teman nanti I'll share the PowerPoint juga. Oke. So that's it teman-teman. Mungkin aku cukupkan dulu. Sekian dari aku. Untuk kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau ada kurang datangnya dari aku sendiri, dan mungkin kalau kelebihan mungkin datangnya dari yang kuasa. Oke. Terima kasih atas attention dari teman-teman. I hope the material is useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll sign out. Oke.